Shalom, shalom, kula nuwun, kula nuwun. Oh, terima kasih Bapak Ibu sedulur jemaat GKNF dan sahabat GKNF dimanapun berada. Dan mari kita bersama-sama menikmati dan belajar firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini di dalam Tuhan. Renungan pagi ini dengan tema kewaspadaan. Saya akan mengambil renungan ini dari Alkitab Perjanjian Lama di kitab Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama dan menikmatinya. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, memeliharanya dan melakukannya setiap hari dalam hidup kita. Bapak, Ibu, sedulur, dan sahabat GKNF dimanapun berada. Hari ini masih hangat karena baru berapa hari kita masuk di tahun baru, tahun 2026, yang Tuhan berikan buat kita untuk hidup di dalam 365 hari lagi ke depan di tahun ini. Kalau kita membaca firman Tuhan pagi ini dan membaca lebih ke atas lagi, yaitu pasal 5 ayat 1 sampai 12, kita akan mendapatkan kisah bagaimana Yosua dan seluruh bangsa Israel baru saja masuk ke tanah Kanaan. Setiap langkah adalah langkah yang belum pernah mereka lakukan karena di tanah yang baru. Setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka berkemah di Gilgal. Bahkan Tuhan memerintahkan mereka ada sunat, juga ada perayaan Paskah. Dan yang asik, Bapak sekalian, Tuhan tidak lagi memberikan roti mana buat bangsa Israel. Di tanah Kanaan yang baru saja mereka injak, mereka harus makan di hasil dari tanah Kanaan. Dan Yosua adalah panglima bala tentara bangsa Israel. Dan dia adalah juga pemimpin buat seluruh bangsa Israel yang diberikan kepada Tuhan oleh dia. Yosua membawa keluarganya tentunya dan seluruh bangsa Israel, dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa muda, keluarga yang sudah setengah tua, bahkan lansia. Yosua diberi tanggung jawab kepada Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah diberikan kepada umatnya, bangsa Israel. Setiap langkah adalah langkah yang baru. Dan Yosua melayangkan pandangannya ke Yeriko. Sangat mungkin Yosua pernah ke Yeriko juga ya. Karena sekian tahun yang lalu Musa pernah mengutus 12 pengintai. Termasuk Yosua mengintai tanah Kanaan. Dan Yosua dan Kaleb memberikan respon atau tanggapan positif atas Kanaan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang dulu selalu berjalan di padang gurun 40 tahun, sekarang mereka berjalan di tanah yang tidak padang gurun. Rumput hijau, mungkin melihat buah-buahan dan sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana Yosua mengatur ketersediaan kebutuhan pangan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang pasti sudah tidak ada lagi roti mana. Dan hari itu ketika Yosua melayangkan pandangannya ke Yeriko, dia melihat seorang laki-laki dengan pedang terhunus. Sangat oke sekali kalau Yosua curiga, siapa ini?
Dan dia bertanya kepadanya, "Kamu kawan atau lawan?" kata firman Tuhan, memberi kesaksian. Yosua waspada, apalagi seorang laki-laki yang berdiri di hadapannya adalah membawa pedang terhunus, sepertinya mau ngajak duel satu lawan satu. Tetapi puji Tuhan, Yosua akhirnya tahu bahwa laki-laki itu adalah panglima bala tentara Tuhan. Dan Yosua sujud, dan panglima itu tidak menolak sujudnya Yosua. Dan itu diyakini bahwa itu pasti adalah penampakan kehadiran Tuhan bagi dia. Waspada Bapak Ibu sekalian. Di tangan, di pundak, di pikiran, di tindakan Yosua ada tanggung jawab tidak hanya membawa keluarganya, tetapi seluruh bangsa Israel ke tanah yang baru dengan pengalaman seluruhnya baru bersama Tuhan. Waspada perlu dilakukan oleh Yosua. Jangan sampai ada orang yang tidak percaya Tuhan, ada sesuatu yang menghambat atau bahkan berkawan dengan seseorang dengan pribadi yang salah dalam memasukkan dia dalam bangsa Kanaan. Bapak Ibu sekalian, waspada di tahun 2026 kepada siapa kita berkawan. Dan puji Tuhan, Yosua diberi pengalaman mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kalau kita lihat ayat 15, dia berkata begini, Tuhan berkata begini, "Tanggalkanlah kasut dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Saya tidak bisa membayangkan seandainya Yosua ingat kisah Musa di Gunung Horeb ketika pertama kali bertemu Tuhan. Nyaris sama, kecuali soal semak yang terbakar, semak duri yang terbakar. Tetapi pengalaman menginjak tempat yang kudus itu sama dengan yang diberikan Tuhan kepada Musa. Ibu sekalian, apa yang kita dapat pelajari hari ini? Waspada. Mari terus mengenal Tuhan kita. Mari terus menyembah Tuhan kita dalam seluruh hidup kita. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan bersama kita, berjuang bersama kita selama tahun 2026 yang akan kita lewati dari hari ke hari bersama Dia, bersama kita dan keluarga. Semoga firman Tuhan pagi ini menguatkan dan menggairahkan hidup kita, antusias di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami nikmati pagi ini. Jika Yosua mengenal akhirnya itu berkenalan dengan Engkau secara pribadi lebih khusus lagi. Dan kami bersyukur Tuhan, di tahun yang baru kami telah mengenal-Mu dan ingin lebih mengenal-Mu dalam seluruh kewaspadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami memerlukan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja. Soli Deo Gloria.